Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda. Jangan macam-macam urusan ini. Jangan macam-macam urusan ini, karena urusan nyawa umat Nabi Muhammad. Kedepannya ini ada nyawa-nyawa lagi. Kalau ini dibiarkan terus, akan ada nyawa lagi dan nyawa lagi dan nyawa lagi. Karena pernah ada kejahatan atau pernah ada kejadian yang semacam ini, atau keadaan negeri semacam ini, nanti semakin keruh kalau tidak segera ada ketegasan dari aparat. Dan kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada penegak hukum untuk menegakkan kebenaran. Kita minta kepada Allah. Selesai, supaya tidak kita dalam polemik yang berkepanjangan yang tidak ada artinya. Kita sedih. Di sana ada orang menangis karena ada anaknya meninggal dunia dan sebagainya. Di sini ada yang mencaci. Apa ini semuanya? Kita perlu bahasanya selalu kita bagaimana menjaga perasaan siapapun. Dan mari saat inilah waktunya kita memohon kepada Allah. Kami ingatkan, yang membenci FPI atau yang mencintai FPI, sudah waktunya kita mengadu kepada Allah. Hentikan kita untuk komentar-komentar sesuatu yang tidak jelas. Adapun yang bersangkutan membela, menjelaskan sesuai kenyataannya, wajar. Silahkan. Tapi jangan semuanya mudah mencaci dan mengolok. Mendustakan apalagi, jangan. Baru nanti setelah ada pembuktian melalui prosedur hukum, maka ayo kita ikuti semuanya. Maka mari kita mohon semuanya. Umat Islam punya kewajiban mohon kepada Allah. Kebatilan yang tidak bisa Anda hentikan dengan tenaga Anda, ingat kisah Fir'aun yang saat ini pas nih. Maka saya berhenti karena tafsirin tadi masalah itu. Kehebatan Fir'aun, kebesaran Fir'aun adalah akan sirna dengan permohonan tadi. Apa tadi permohonannya? Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ini Fir'aun dengan kejahatannya membuat kerusakan di muka bumi. Sayyidina Musa dan kaumnya yang waktu itu masih sedikit merasa lemah, akan tapi punya Allah. Mereka merasa kuat dengan Allah. Mohon ya Allah, jangan kau jadikan kami fitnah. Artinya jangan kau jadikan kami itu bahan tertawaan bagi mereka ya Allah. Maka mari kita memohon ya Allah kepada Allah. Mohon kepada Allah semuanya. Setiap malam, setiap habis sholat mohon, ya Allah tampakkan kebenaran sebagai kebenaran. Dan yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah, kalau tidak segera kembali kepadamu, hancurkan ya Allah. Dan kami ingatkan kepada siapapun, Anda yang berbuat jahat di negeri ini, Anda yang berbuat jahat di negeri ini, kalau Anda masih punya telinga dan hati nurani, tolong dengar, ini bahasa cinta kami untuk Anda. Berhentilah dari kejahatan Anda, tobat. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari, dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia, sebaya dengan anak-anak. Tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini, penembakan 6 laskar FPI mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah para laskar termasuk syuhada? Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video. Pertama, man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajaza'uhu jahannam,
di akhirat neraka jahanam lah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahanam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti, yang sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari, dibesarkan dengan tetes air mata. 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia, sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Berapa banyak manusia tapi otaknya otak anjing, otaknya otak babi. Kenapa Ustaz sebut anjing dan babi? Karena anjing dan babi ada dalam Quran. 3. Lupa pula apa yang ketiga. Apa yang saya sebut di video itu yang ketiga? Supaya cerdas bermedsos. Karena fitnah-fitnah ini luar biasa. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum. Ada nampak kau jarum jahit tadi, oma nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan. Sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah. Ustadz Somad bisa jadi. Gus Nur dah masuk. Ustadz Mahir Tualibi dah masuk. Siapa lagi yang udah masuk? Itu di SMS dari saya tadi. Hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya baca. Baru aja tadi ya. Mat kata dia. Ustadz Mahir dah masuk, Ustadz Gus Nur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Saya nih paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang tuh. Hati-hati, kalau sampai Ustadz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak, saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo itu, tak tahu saya dia. Tapi semakin diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kan ini. Menangis kuah, satu orang kuah di Pekanbaru ini datang menangis. Menjumpa saya, memegang lutut saya. Ustaz, kenapa Pak Kuah menangis? Datang tadi orang ke kantor saya ngecek surat nikah Ustaz. Mereka udah pegang nih Ustaz.
Jangan Ustaz berpihak, nanti kalau Ustaz berpihak dibukakan mereka. Berpihak saya, menunjukkan saya melawan, tak takut saya. Begitu juga dengan pilkada Medan. Saya tak ada urusan dengan Medan. Tiba-tiba datang orang 28 November menyampaikan pesan ke saya. Ustaz, pesan dari Jakarta, Ustaz jangan berpihak. Langsung saya kontak Akhyar Nasution dengan Ustaz Salman. Aku tak bisa ke Medan karena diikut-ikuti orang. Ayo ke Bukit Tinggi, ku buatkan video untuk kalian. Saya menang. Pilkada itu tak ada urusan sama saya menang kalah. Saya menang melawan. Tak takut saya. Paling pantang saya ditancam-ancam mereka. Belum kenal kan sama. Dah jelas? Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang hak itu adalah benar ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan pada kami bahwa yang kami berkumpul memanjatkan doa untuk keselamatan agama, bangsa dan negara. Ya Allah, malam ini kami mengadu dan berkeluh kesah tentang nasib agama, bangsa dan negara di negeri kami Indonesia tercinta. Kezaliman dan ketidakadilan merajalela. Ya Allah, para pengeritik penguasa di penjara, para penista Allah dan Rasulnya bebas bicara. Kenapa hukum tajam ke pengeritik penguasa, tapi tumpul ke penista yang maha kuasa? Saat ditanya kepada rezim penguasa, kenapa ini dipenjara dan itu tak diperiksa, mereka enteng menjawab, suka-suka kita. Ya, mereka angkuh berkata, suka-suka kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, wa natubu ilaih.